Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan bendungan Lewi Keris di Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis lalu. Presiden tiba di area bendungan pada Kamis siang bersama Ibu Negara Iriana dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, beserta pejabat pemerintah daerah provinsi dan daerah tingkat Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Peresmian bendungan Lewi Keris yang berada di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis ini ditandatangani langsung oleh Presiden serta ditandai pemasangan replika kujang sebagai senjata khas Jawa Barat. Presiden menyampaikan pembangunan bendungan Lewi Keris berlangsung selama 8 tahun sejak 2016 dengan nilai anggaran sebesar 3,5 triliun rupiah. Dan dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan tentang makna air sebagai sumber kehidupan, dan air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Ya, jadi ini adalah bendungan yang ke-45 yang sudah kita resmikan. Dan masih ada 8 lagi yang segera kita resmikan. Berarti totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani. Dan daya tampung di bendungan Lewi Keris ini 81 juta meter kubik air, ini gede sekali. Kerja. Kita ke informasi pengamanan pilkada. Sebanyak 1.291 personel Polri disiagakan untuk mengamankan proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Para personel difokuskan di gedung KPU DKI. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Sustayo Purnomo Condro, jumlah personel ini merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Kombes Sustayo menyebutkan selama berjalannya proses pendaftaran, rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Selembar Raya dan sekitar kantor KPU DKI Jakarta bersifat situasional mengikuti kondisi di lapangan. Dalam pengamanan ini, ia menugaskan kepada seluruh personel yang terlibat untuk selalu bertindak humanis. Kita berharap tentunya kedewasaan berpolitik dari semua masing-masing masa pendukung paslon untuk saling menghormati dan saling menghargai dan bisa disiplin untuk waktu yang sudah diberikan oleh pihak kandidat. Kita berharap nanti pada saat paslon yang pertama selesai mendaftar segera meninggalkan lokasi dan akan disusul oleh paslon berikutnya. Pada prinsipnya TNI Polri siap untuk mengawal proses pada hari ini, yaitu pendaftaran para. Sementara di Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Praja Selawa 2024 di lapangan Polda Aceh. Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Ahmad Kartiko menyampaikan Pilkada serentak merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting. Namun harus disadari bahwa dalam setiap momentum politik, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat. Menyikapi hal tersebut, Polda Aceh dengan didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra Kamtibmas lainnya akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Mantap Praja Selawa 2024 yang dilaksanakan mulai 27 Agustus hingga 21 Desember 2024. Pada pelaksanaannya, Pilkada serentak di Aceh sedikitnya terdapat 12 ribuan TPS yang harus dilakukan pengamanan. Antara lain 10 ribuan TPS berstatus kurang rawan, 1.900 TPS rawan, dan 90-an TPS sangat rawan.
Polda Aceh juga akan melibatkan 47 ribuan personel yang terdiri dari 10 ribuan personel Polri, 40 ribu ratusan personel TNI, dan 32 ribu personel Linmas. Di akhir sambutannya, Ahmad Kartiko menekankan agar para personel menghindari tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi. Nah, ini sudah kita petakan dan ini sudah kita antisipasi untuk daerah-daerah aman, damai, dan sejuk. Operasi ini selama 66 hari, ya berlangsung dari mulai hari ini sampai dengan 66 hari ke depan. Ini bukan hanya di Polda, di seluruh jajaran Polres juga dilaksanakan apel persiapan ini, sehingga nanti masing-masing jajaran Polres beserta Kodim beserta unsur TNI di wilayahnya siap untuk mengamankan pemilihan kepala daerah, terutama di tingkat kalau kabupaten dan wali kota. Kita kan menyusun indeks kerawanan berdasarkan asesmen dari Mabes Polri ya. Mabes Polri melihat ada beberapa kerawanan berdasarkan pertimbangan geografis misalnya, kemudian berdasarkan pertimbangan alam, kemudian masalah jumlah pemilih juga. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat, aspek pemilih juga, aspek alam juga, aspek partisipasi masyarakat, aspek kesiapan penyelenggara juga. Nah, ini sudah kita petakan dan ini sudah kita antisipasi untuk daerah-daerah rawan mana, sehingga ada treatment khusus yang kita siapkan di sana. 10.350 personel Polri, kemudian ada juga TNI 4.799 dan juga ada Linmas yang menjaga di TPS 32.140. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024, Polres Berau menggelar latihan pra-operasi Mantap Praja 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan Pilkada. Latihan pra-operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo dan diikuti oleh para perwira serta seluruh personel yang akan bertugas dalam operasi Mantap Praja 2024. Latihan ini melibatkan simulasi skenario pengamanan di berbagai situasi, termasuk potensi konflik, unjuk rasa, dan gangguan Kamtibmas lainnya yang mungkin terjadi selama tahapan pilkada. Selain itu, para peserta juga diberikan pemahaman tentang prosedur pengamanan di tempat pemungutan suara, kantor KPU, dan lokasi kampanye. Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya kesiapan mental, fisik, serta strategi pengamanan yang matang untuk mengantisipasi segala potensi kerawanan selama pelaksanaan pilkada. Supaya Praja ini dilaksanakan selama sehari. Tentu ini akan memberikan ataupun akan memunculkan tingkat kerawanan tersendiri bagi Kamtibmas di Kabupaten Berau. Nah, ini harus kita antisipasi rekan Kapolsek. Jadi terus diarahkan untuk kan intelnya, paketnya tetap memantau, melakukan monitoring situasi. Karena ini head to head. Jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya di tahun 2020 itu terjadi lagi. Artinya ini konsentrasi massa hanya ada di pasangan A dan pasangan B. Sementara itu, mendekati gelaran PON, Kapolres Sabang AKBP Irwan menghadiri upacara kirap api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh Sumut tahun 2024 yang dipusatkan di kantor Wali Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kirap api PON tersebut resmi bergulir mulai dari Tugu Sabang Merauke di Kota Sabang, di mana api yang diambil dari Gunung Merapi Jaboy itu akan melintas 23 kabupaten kota di Aceh.
Menyambut hari jadi ke-76 polisi wanita, Polwan Polda Aceh gelar kegiatan Polwan Goes to School dengan mengunjungi SMA Negeri Modal Bangsa di Aceh Besar pada hari Rabu lalu. Informasinya setelah jeda berikut ini.